Itu Ibu. Hari ini kita materinya CK dan CKMB ya. Iya Ibu. Ya, sudah disiapkan perangkatnya untuk mengisi rencana kerjanya? Sudah Bu. Untuk rencana kerjanya sudah punya belum? Saya tanya dulu. Sudah Bu. Sudah ya. Semua on cam ya. Saya minta semua on cam supaya saya juga tahu aktivitasmu seperti apa. Oke. Untuk insert kit sudah punya buku panduannya? Belum Bu. Belum punya? Nggak di-share dari kampus gitu untuk insert kitnya? Biasanya ini Bu dosen yang share Bu di Oh, Ivikus gitu. ngasihnya ketika ini aja, ngasihnya ketika Zoom gitu. Iya Bu. Benar. Oh, Sebelum jadi Zoom atau pas ketika Zoom itu di ya. presentasi. Oke, baik, enggak apa-apa. Nanti ini saya share screen dulu ya. Nanti akan saya kirimkan insert kitnya ke teman kalian yang menghubungi saya tadi ya. Oke, baik, saya share screen dulu ya. Oke, baik. Oh, ini sudah satu. Oke, baik. Untuk CK dan CKMB itu sebenarnya sama ya, cuman perbedaannya di sini kalau CK ya itu untuk memeriksa adanya kerusakan sel otot ya, sel otot tapi yang diperiksa adalah sel otot jantung dan sel otot otak ya. Nah, di sini bedanya apa sih CK dan CKMB ya? Nah, untuk CK dan CKMB ini adalah faal atau pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa apakah ada infak atau serangan dari jantung. Ya. Terus bedanya apa CK dan CKMB ya? Untuk CK ya, itu komponennya adalah ada dua, yaitu CK MM dan CKBB. Nah, sedangkan CKM itu apa? Muscle. Muscle itu otot. Jadi kerusakan ketika orang terserang jantung nih, ada serangan jantung, maka di jantung tersebut ada kerusakan, sel-selnya itu akan rusak. Nah, itu akan mengakibatkan tingginya CK dan CKMB. Ya. Sedangkan CK itu dia komponennya CKB dan CKM. CKM itu adalah muscle, ya, kerusakan di otot. Kalau CKB itu brain, kerusakannya ada di otak. Ya, jadi kalau CK itu komponennya ada dua, muscle dan brain, sedangkan CKMB itu hanya brain saja. Ya, itu perbedaannya. Jadi nanti pun di sini prinsip pengerjaannya juga berbeda. Kalau CKMB dua-duanya diperiksa,
Kalau cekanak itu pemeriksaannya dua-duanya, MM dan BB-nya itu diperiksa semua. Sedangkan untuk CKMB itu hanya CKB saja yang diperiksa. Nah, M-nya bagaimana? Nanti apa enggak ikut terbaca? Nah, M-nya nanti dihambat oleh antibodi yang sudah ada di dalam reagen. Ya, nanti kita lihat reagennya ada antibodi monoklonalnya untuk mengikat CKMM-nya sehingga yang terperiksa hanya CKB saja ya. Nah, untuk prinsip pemeriksaan nanti dibaca lebih lanjut ya. Nah, ini untuk insert kit cekanak kreatinin kinase. Panjangannya kreatinin kinase. NAC-nya itu produk yang dikeluarkan dari reagen kita. Reagen diasis tersebut mempunyai merek untuk CK ini adalah CKNAC FS. Ya, jadi reagen lain pun bisa mengeluarkan dengan nama belakang yang berbeda. Ya, kalau diasis ini CK terus spasi NAC. Ini adalah nama yang dikeluarkan dari reagen diasisnya. Nah, untuk pengerjaannya nanti menggunakan cara pembacaan secara kinetik ya dengan merujuk pada IFCC. Terus di sini reagen hanya digunakan secara in vitro di mana kreatinin kinase ini akan dicari pada serum manusia ya atau plasma secara photometric system. Jadi nanti sampel yang digunakan bisa berupa serum atau plasma. Nah, untuk reagennya sendiri itu ada R1 dan R2. Nah, nanti kalian harus membuat komposisi ya, di mana kita membutuhkan hanya 1 mili. Nah, nanti berapa yang harus kalian pipet? R1-nya berapa, R2-nya berapa? Nanti kita bahas, oke ya. Kalau melihat ini, R1-nya ini adalah 20. R2-nya itu 5 kali 20, 1 kali 25. Nah, artinya ini tuh satu kit, ini satu deret ini ya, satu kit berisi R1 dan R2. R1-nya sejumlah 20 mili kalikan 5 botol. Sedangkan untuk R2-nya 1 botol dikalikan 25 mili. Jadi isinya satu botol, isinya 25 mili. Ya, jadi untuk R1-nya itu jumlahnya 5 kali 20 kan 100. Nah, untuk R2-nya 25. Artinya ini 4:1. Masih ingat untuk membuat monoreagen? Masih, Bu. Masih ya. Kalau 1 mili yang kita gunakan, berapa R1 yang harus dipipet? 0,8 0,8 apa satuannya? mili. Mili ya, atau 800 mikron. R2-nya berapa? 0,2 mili, Bu. 0,2 mili atau 200 mikron. Oke, itu komponennya sama ya. Jadi kalau dulu kimia klinik 1 yang kita pakai untuk R1, R2 itu adalah kreatinin, terus urik asid ya, kalau masih ingat urik asid. Nah, ini hampir sama, jadi enggak jauh-jauh beda. Nah, ini diceritakan bahwa kreatinin kinase atau CK itu adalah enzim atau isoenzim di mana mengandung CKM atau muscle dan CKB ya dari otak. Di mana ini akan berada di dalam serum berupa CKMM dan CKMB. Nah, di sini dia akan naik ya apabila terjadi gangguan atau serangan jantung. Nah, ini kerusakan dari otot ya, muscle damage and skeletal muscle damage. Jadi
sebenarnya kerusakan yang bisa menyebabkan CK itu naik bisa di otot, bisa di otak, bisa di tulang. Nah, ini sebenarnya banyak. Nah, untuk CK ini tidak begitu spesifik. Jadi mamanya ada orang serangan jantung, kalau diperiksa CK-nya naik, mamanya tinggi, dalam 8 jam itu naik. Nah, itu bisa jadi bukan hanya serangan jantung saja, mungkin bisa karena kerusakan sel di tulang, di tempat lain selain jantung, ya. Jadi kurang begitu spesifik untuk penyakit apa namanya, serangan jantung, ya. Nah, ini biasanya apabila terjadi serangan jantung, CK atau CKMB itu akan mulai naik dari 4 jam sampai 8 jam. Dan itu bertahan sampai 4 hari, kurang lebihnya. Ya, jadi kalau sudah 4 hari, kalau orangnya selamat ya, kalau orangnya nggak selamat ya berarti nggak ketahuan CKMB-nya seperti apa. Ya. Terus metode yang dipakai di sini UV test. Nah, kalau kita ngomongin UV test, panjang gelombang yang dipakai berapa? Mulai dari berapa? Ada yang masih ingat? Kurang dari 400, Bu. 400, oke, baik. Jadi nanti UV test ini panjang gelombang yang dipakai mulai dari 400. Jadi kemungkinan yang dipakai untuk direction-nya increase apa decrease? Increase apa decrease? Saya tanya. Direction yang dipakai. Decrease, Ibu, kalau kurang dari 400. Decrease. Jadi kurang dari 400 itu hampir selalu decrease, ya. Untuk prinsipnya, prinsip kreatinin fosfat dan ADP itu berada di reagensia. Jika dimasukkan CK dalam serum, ya, jika dimasukkan, maka dia akan dirubah menjadi ATP dan glukose. Nah, di sini nanti dengan reagen heksokinase, ini heksokinase yang di sini di mana ya? Coba dilihat. Di R1, Ibu, itu heksokinase. Ya, oke. Dengan reagen heksokinase maka akan dirubah menjadi ini glukos fosfat dan ADP glukos beta fosfat. Nah nanti di reaksi kemudian dia akan dirubah menjadi glukos beta fosfat dan NADPH plus H. Jadi nanti yang setara dengan CK adalah NADPH. Ya, jadi ini setara dengan CK yang akan kita peroleh. Ya. Oke, untuk reagensianya ada R1 dan R2, komponennya seperti ini ya. Nanti kalian saya tugaskan untuk membuat laporannya. Nah, nanti bisa dikirim kalian biasanya ngirimnya kemana, Nak? Ivikas, Ibu. Ivikas, Bu. Di Ivikas. Oh, ya udah enggak apa-apa, nanti dikirim ke Ivikas ya. Tapi saya ini kan nggak bisa buka Ivikas. Saya belum dikasih password untuk buka Ivikas ya. Nah, nanti kalau memang belum ada rumahnya, nanti coba saya mintakan dulu ke Bu Ragil ya, yang bisa membuat rumah-rumahannya, maksudnya kalian bisa memasukkan laporan ini. Nah, nanti kalian harus kirimkan ke sana ya. Oke, terus saya lanjutkan. Nah, di sini disebutkan juga instruksi dari penyimpanan dan stabilitas reagensia. Reagensia ini cukup stabil ya pada suhu yang ditentukan. Di situ suhunya adalah suhu 2-8 derajat. Ya, sampai dengan expired kalau belum dibuka. Jadi kalau belum dibuka sampai dengan expired dia masih berlaku, masih aman. Tetapi kalau sudah terbuka itu harus dikalibrasi apakah reagen tersebut masih
baik atau tidak. Ya kan biasanya reagen itu satu, saya contohkan ini ya, satu tabungnya ada 20 mili, padahal kalian hanya membutuhkan 1 mili, artinya kalian harus membuka tutup, ya kan. Nah, di situ menyebabkan reagensianya rusak. Nah, kalau memang reagensia rusak, nah nanti hasilnya juga akan tidak baik untuk hasil dari pasiennya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, terus harus terlindung dari sinar matahari ya. Kalau memang di ruangan itu cukup aman ya, tetapi kalau nih mamanya ruangan kalian itu menghadap ke jendela, di mana jendela itu akan termasuki sinar matahari. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan pada reagensia. Ya, jangan disimpan di freeze, tidak boleh dibekukan, tidak boleh. Ini untuk reagensianya. Terus ini peringatan-peringatan yang harus kalian perhatikan ketika kalian menggunakan reagen. Reagen itu kan kayaknya cuma cairan putih gitu aja ya. Kalian kadang ada yang nggak bawa masker, nggak bawa handscoon. Nah ini bisa membahayakan diri kalian. Harus diperhatikan apakah dia berbahaya atau tidak. Tapi semua reagensia sebaiknya yang berbahaya ya. Oke. Terus untuk reagen preparasi di sini ada 2 cara ya. Kalau kita memakai metode substrat start, reagen tersebut reduce ya, tetapi langkahnya itu berbeda dengan langkah dengan sampel start ya. Tetapi kalau kalian menggunakan cara sampel start, maka kalian harus membuat monoreagennya dulu dengan cara mencampurkan 4 bagian R1 dan 1 bagian R2 buat monoreagen seperti yang tadi temanmu sudah jawab, sesuai dengan kebutuhan. Nah, campuran ini berbeda dengan stabilitas yang ada di sini ya. Ini berbeda. Campuran ini kalau sudah jadi monoreagen dia sudah tidak sama dengan yang di sini tadi. Nah, di sini dia stabil 3 minggu pada suhu 2-8 derajat. Ya, atau 2 hari pada suhu ruang. Ini suhu ruang. Ya. Terus sinar matahari juga harus tidak terkena kepada reagennya ya, karena dapat merusak reagen. Nah, terus material yang dibutuhkan kadang-kadang dibutuhkan nih, tetapi tidak disediakan dari kit reagen ini, yaitu berupa NaCl solution atau NaCl fisiologis ya, yang biasanya ada di lab. Nah, dan peralatan laboratorium, mulai tip, mikropipet dan sebagainya ini tidak disediakan. Jadi material yang dibutuhkan tetapi tidak disediakan oleh kit. Nah, untuk spesimen yang dipakai, spesimen itu sampel ya. Sampel yang bisa dipakai itu adalah serum. Serum itu tutup apa ya? Tabung tutup apa serum? Kuning. Kuning. Terus? Apalagi selain kuning? Kuning itu kan gel atau clot aktivator ya. Memang jadinya nanti yang didapatkan spesimennya adalah serum kalau sudah dipisahkan dari eritrositnya. Selain warna kuning, tutup apa? Merah. Merah ya, oke, masih ingat ya. Terus di sini ada juga heparin plasma atau EDTA plasma. Jadi kalian bisa menggunakan plasma, tetapi di sini yang diinginkan adalah plasma heparin atau plasma EDTA. Berarti nggak boleh plasma sitras, nggak boleh ya. Nah, di sini serum atau plasma tersebut stabil pada suhu 2 hari pada suhu ruang, atau 7 hari pada suhu 4-8, ini di kulkas yang bawah ya, atau 4 minggu dalam kondisi gelap pada suhu minus 20 derajat. Jadi sampel ini kalau sudah berupa serum bisa kalian simpan dan itu tidak akan berubah
komponen di dalamnya, tetapi dengan acuan penyimpanan seperti ini ya. Jadi mamanya kalian taruh di suhu ruang, dengan suhu ruangan ber-AC dia bisa tahan 2 hari ya. Tapi kalau disimpan di kulkas bagian bawah itu bisa 7 hari. Semakin dingin dia semakin lama ya. Oke. Dan jika nih kalian bekukan seperti ini nih ya, terus kalian mau periksa, terus mamanya mau ulang lagi, tapi besok nih sampel ini tidak bisa disimpan lagi, tidak bisa dibeku ulang. Jadi kalau sudah dibeku terus diencerkan, dikerjakan ya, dia hanya bisa dipakai hanya 1 kali. Jadi tidak boleh dikerjakan lebih dari 1 kali. Nah, itu sudah merusak komponen dari sampel tersebut ya. Nah, di sini prosedurnya kita harus mengaplikasikan beberapa hal ke dalam alat ya. Di mana panjang gelombang yang akan kita pakai adalah 340. Nah, ini adalah primer, panjang gelombang primernya di 340. Sekundernya di mana? 365 boleh, 334 boleh, tergantung dari alat yang kalian pakai. Menyediakan enggak ini panjang gelombang segini? Kalau memang tidak menyediakan, ya sudah diisi primernya aja. Sekundernya dikosongin. Terus optical pad itu 1 cm, artinya ketebalan dari optik kuvetnya itu adalah 1 cm. Terus suhu yang dipakai adalah 37 derajat Celcius. Kalian harus menggunakan reagent blank ya. Jadi ini pengingat, hari ini kalian menggunakan reagent blank. Artinya butuh berapa mili untuk 1 sampelnya? Berapa mili? Kalau kalian melihat ini ya, melihat yang saya kursor ini ya, itu kalau kalian mengerjakan 1 sampel, berapa mili yang harus kalian sediakan monoreagennya? 1000. 2000. 2000. Berapa? 2000 mikron ya, atau 2 mili. Oke, baik. Nah, karena kita tidak mengerjakan pakai sampel substrat start, karena substrat start ini kita tidak bisa menambahkan reagen di tengah-tengah perjalanan, ya kan? Jadi ini kan kita harus nambahin 50 mikron Aquades atau sampel ya toh. Terus ditambah dengan R1 ya, terus habis itu diinkubasi tambah R2. Nah, ini kita nggak bisa ngerjakan di tengah-tengah alat itu jalan. Kan kita pengerjaannya tidak menunggu inkubasi di luar. Inkubasinya di dalam alat ya. Jadi ini kita tidak bisa lakukan kalau pengerjaannya pakai alat manual atau semi otomatis ya. Kalau yang kita pakai itu adalah semi otomatis. Jadi proses penambahan sampel, inkubasi masih kadang masih bisa dibantu sama alat ya. Tapi meraciknya itu masih human, masih SDM, masih analis ya. Jadi nggak bisa ini ketika di tengah-tengah inkubasi di dalam alat terus kita mau nambahin kan nggak bisa. Nah, yang bisa pakai ini adalah full automatic. Jadi alat yang full automatic bisa pakai metode substrat start. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah metode yang sample start, cara yang sample start. Dengan cara kita harus nyiapin 2 tabung dulu ya, tabungnya di label blanko dan sampel. Terus kita siapkan pipet ya dengan ukuran 40 mikron. Kita nanti sampel yang dibutuhkan ada 40 mikron. Pakai yellow tape apa blue tape ini? 40 mikron tuh yellow tape apa blue tape? Yellow tip. Yellow tape ya. Biasanya alat yang dipakai itu yang fix bisa, tapi fix biasanya nggak ada yang 40. Yang dipakai itu yang adjustable, yang bisa diputer-puter ya. Nanti dipaskan dulu di angka 40 mikron baru dipakai untuk memipet ya.
kita ambil 40 mikron sampel atau kalibrator. Kalibratornya di sini tuh adalah serum kontrol. Jadi serum kontrol bukan standar. Ya, ini bukan standar. Terus atau ini kan 40 mikron serum atau 40 mikron kalibrator. Nah, bagaimana kita mau ngerjain apa? Kalau kita ngerjain sampel berarti serum, tapi kalau kita mengerjakan serum kontrol berarti kalibrator yang dipipet, ya. Terus kemudian kita ambil 40 mikron Aquades, ya, dimasukkan ke tabung belangko. Nah, nanti ini dimasukkan ketika kita sudah menyiapkan monoreagennya yang 1000 tadi. Akhirnya kan kita butuhnya 2000, tapi dipisahkan ke dalam 2 tabung. Ya. Terus campur baca absorben setelah 3 menit dengan menggunakan stopwatch. Ini artinya inkubasinya ini sebenarnya tidak di luar, kita nggak butuh stopwatch ya. Alatnya sudah bisa men-setting waktunya. Ya, jadi pembacaannya itu dalam waktu 3 menit. Tetapi dalam 3 menit itu kita harus membaca pada menit pertama, menit kedua, menit ketiga. Ya. Jadi untuk ininya delay measure-nya berapa ini? Delay-nya berapa? Measure-nya berapa? 30. 30 detik. 30 untuk delay, measure-nya berapa? 30. 90. 30. 30 karena ini kita bacanya pada menit pertama, kedua, dan ketiga. Jarak antara satu dan kedua itu kan 60 detik ya, atau 1 menit. Nah, itu dibagi menjadi measure dan delay. Jadi totalnya harus 60. Boleh untuk measure-nya diisi 6, boleh, tapi delay-nya 54, itu juga boleh. Atau 30 juga boleh. Untuk hal ini paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke. Terus kalau kita pakai manual ya, itu sebenarnya kalkulasinya adalah dengan cara mengalihkan absorbansi dikalikan faktor. Ya, jadi absorbansi yang didapat itu dikalikan faktor. Tetapi alat kalian kan sudah nggak manual lagi ya, itu sudah mengalihkan secara otomatis sehingga yang keluar di sana itu konsentrasi ya, di kolom yang ada tulisannya konsentrasi itu adalah hasil dari CK kalian. Ya. Terus panjang gelombang yang dipakai berapa tadi? 40. 140 ya. Dengan begitu faktor yang kalian ambil adalah 4127. 427. Jika kalian memakai panjang gelombang yang lain, ini disesuaikan. Jika 334 berarti faktor yang dipakai ini. Itu ya. Nah, itu adalah cara mengerjakan untuk pemeriksaan CK. Nah, sedangkan untuk nilai normalnya, nilai normalnya dewasa laki-laki itu kurang dari 145 unit per liter. Jadi nanti satuannya unit per liter. Ya. Sedangkan ini kalau mikrokat per liter itu biasanya digunakan untuk internasional. Ya, tapi untuk Indonesia kita makainya masih unit per liter. Untuk laki-lakinya 171 unit per liter, itu kurang dari, artinya harus di bawah ini kalau mau dibilang normal. Kalau lebih dari ini maka dia bisa jadi terkena serangan jantung, bisa ada kerusakan otot-otot skeletal ya, otot-otot di tulang itu bisa. Ya. Nah, ini nilai rujukannya. Tetapi orang dengan curiga miokardial infark ya, jadi ketika orang itu dicurigai infark miokard,
artinya serangan jantung, itu apabila terjadi beberapa hal di bawah ini. Jadi orang itu pasti serangan jantung apabila terjadi beberapa hal di bawah ini. Ada nilai CK-nya laki-laki sekian, perempuannya lebih dari sekian, CKMB lebih dari 24, ya. Terus aktivitas antara 6 sampai 25% dari CK-nya. Jadi CK ini kan tadi total dari kerusakan sel. Sedangkan CKMB hanya sel brain cell yang ada di otak, kerusakan yang ada di otak. Itu ya. Nah, ini maka dari itu untuk CKMB ini kurang lebih antara 6 sampai dengan 25% dari total CK. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya ya pastilah dia terkena serangan jantung. Itu ya. Nah, ini untuk nilai normal pada anak-anak kurang lebihnya itu berbeda-beda. Untuk 5 hari sekian, 6 bulan sekian, lebih dari 6 bulan sekian ya. Ini nanti suatu saat lab kalian itu kalau kalian bekerja itu akan mencantumkan nilai-nilai seperti ini. Tidak semua disamaratakan itu enggak. Jadi pada usia tertentu dia akan mempunyai nilai normal sendiri ya. Oke, ini untuk CK. Nah, kita akan bergeser ke CKMB. Syukur-syukur nanti kurang dari jam 4 ya kita sudah bisa selesai, kalian bisa melakukan aktivitas kalian seperti biasa. Ini jam 3 ya ini ya sekarang ya? Iya, Ibu. Ya, oke. Saya nggak lama-lama, saya cepet-cepet. Kalian habis ini masih ada kuliah apa? Masih Ibu kuliah bakteriologi jam 4. Bakteriologi. Jadi jam berapa nanti? Jam 4, Ibu. Oh, jam 4. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang CKMB ya, di mana kita akan memeriksa yang B saja, yang brain saja ya. Jadi apa bedanya dengan CK? Ya, itu yang kita periksa adalah CK yang brain. Kalau CK itu CK total gitu ya. Terus di sini summary-nya masih sama. Jadi kreatinin kinase itu merupakan enzim yang di dalamnya mengandung CKM dan CKB. Nah, bedanya apa di sini? Nah, CKB ini akan diperiksa dengan cara menghambat CKM bereaksi dengan reagensianya. Nah, menghambatnya dengan apa? Human antibody di dalam reagensianya. Ya, jadi nanti di reagensia itu ada tambahan human antibody-nya. Berbeda halnya dengan CK atau CPK. Ya, jadi nama lainnya CK itu CPK. Kalau CKMB ya CKMB. Ya. Nah, di sini bedanya dengan CK, prinsipnya si CM-nya tadi yang berada di CK itu akan dihambat bereaksi dengan reagensia. Nah, bahan yang untuk menghambatnya adalah antibodi yang ada di reagensianya. Nah, nanti CKMB yang terbaca ya itu akan dibaca secara UV sama dengan yang tadi untuk memonitor adanya myocardial infarct atau serangan jantung. Nah, untuk metodenya kita menggunakan UV test dengan merujuk DGKC. Jadi German Society of Clinical Chemistry. Jadi merujuknya DGKC. Kalau yang tadi CK kita merujuknya pada IFCC. Nah, yang ini saja tadi. Kalau ini DGKC dan IFCC. Nah, di sini prinsipnya tadi sudah saya sebutkan, CKM itu akan dihambat reaksinya dengan antibodi spesifik yang berada di reagensia. Nah, nanti
yang akan terbaca hanya CKB saja. Nah, aktivitas ini merupakan yang pemeriksaan yang lebih spesifik terhadap murni serangan jantung. Ya. Nah, di sini prinsipnya hampir sama dengan tadi, cuman ada perbedaan di reagensianya. Ini ada antibodi monoklonal antibodi dari human. Ya, jadi ini reagen yang ditambahkan di R1 untuk menghambat reaksi CKM. Ya. Nah, terus untuk CKMB itu ada yang DS, ada yang without DS. Ya, nanti yang kita pakai adalah CKM. Sebentar, saya baca dulu ya. Yang without. Oke ya. Berikutnya ini sama seperti tadi. Storage instruksi dan reagen stability. Jadi ini sama seperti tadi ya. Terus reagen preparation nanti kita menggunakan yang sample start. Jadi kalian buat monoreagen dulu. Nah, ini kalau kalian menggunakan sample start, maka kalian harus menggunakan without CKMBDS ya. Ini kenapa kok ditulis begini? Karena kalian nanti menggunakan faktor yang kalian pakai itu merujuknya pada ini ya. Apakah with atau without ya. Nah, kalau kalian menggunakan sample start, maka panjang gelombang yang kalian pakai nanti merujuk pada without CKMBDS. Oke. Kalian untuk mengerjakan sampel start harus membuat monoreagen dulu. Di sini tertulisnya 1 bagian CKMBDS ditambah dengan 20 bagian reagen 1. Ya, jadi R1-nya 1 botol tambah R2-nya 1 botol. Itu nggak bisa seperti ini. Jadi tetap prinsipnya ya, kalian 4:1. R1-nya 4 bagian, R2-nya 1 bagian. Ya. Terus tergantung juga kebutuhan berapa yang harus kalian pipet. Nanti lihat prosedurnya. Nah, di sini spesimennya kalian tidak disebutkan ya tadi untuk serum atau apa ya. Oh ini nih, serum dan plasma. Plasmanya apa tidak disebutkan. Nah, di sini stabilitasnya seperti ini. 2 hari pada suhu ruang, 7 hari pada suhu kulkas, 4 minggu pada -20. Tidak boleh dibeku ulang. Kalau memang tadi penyimpanannya serum dibekukan, habis itu kalian periksa, sampelnya sisa, terus dibekukan lagi, itu tidak boleh. Komponen dari serumnya sudah berbeda dengan aslinya, ya. Nah, terus prosedur yang harus kalian aplikasikan ke dalam alat, panjang gelombangnya 340 nanometer. Ya. Terus temperaturnya 37, measurenya harus menggunakan blanko reagen. Artinya kita butuh 2 tabung. Nih, tabungnya ada 2. Terus prosedurnya sama nih, 40 mikron sampel standar atau destilat water ya. Tergantung, kalau blanko berarti aqueous. Kalau sampel berarti serum, kalau kalibrator berarti kontrol ya. Terus ditambahkan monoreagen sejumlah 1000. Nah, ini monoreagen kalian buat dulu ya, terus baru ditambahkan aqueousnya ataukah serumnya ataukah kontrolnya. Nah, setelah kalian masukkan semuanya, kalian langsung tidak menunggu inkubasi di luar ya. Jadi ketika serum itu masuk ke dalam tabung,
langsung dibaca, langsung dihisap ke dalam alat. Ya, di mana pembacaannya, nah ini, read absorbent after 5 minutes. Jadi pembacaannya itu totalnya adalah 5 menit sebenarnya, ya. Tetapi di sini titiknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan kalian tunggu dulu di luar 5 menit, tetapi begitu serum kalian masukkan, langsung dihisap, ya. Nah, di alat tersebut, dia sudah otomatis membaca pada menit pertama, menit kedua, menit ketiga, menit keempat, menit kelima. Jadi di dalam alat itu 5 menit, gitu loh. Terus di sini faktor yang kalian harus gunakan, ya. Nah, di sini kan ada pilihan without CKMBDS, with CKMBDS. Jadi yang harus kalian perhatikan ininya, kalau kalian menggunakan sampel start, petunjuknya tadi kan di sini without dan with, ya. Jika kalian menggunakan sampel start, maka kalian harus memakai without CKMBDS. Berarti panjang gelombang yang kalian gunakan kan ini 340. Maka absorban faktor yang harus kalian pakai adalah yang ini 8254. Ya. Oke. Terus untuk perhitungannya juga sama, ya. Jadi kalau alat tersebut membaca absorbansinya, maka absorbansinya dikalikan dengan faktor. Ya. Terus di sini kita lanjut ke reference range. Jadi kalau kalian melihat seperti ini kan nilai normalnya banyak nih, ada CK, ada CKMB, ya. Nah, kalau seperti ini, saya mau tanya, berapa nilai normal dari CKMB? Ada yang tahu? Memakai yang itu bukan Bu, yang lebih dari Berapa? 24 unit per liter. Atau bukan Bu? Kalau kita dapatkan hasil CKMB-nya adalah 54. Itu normal apa tidak? Tidak. Bu. Normal atau tidak? Tidak. Ini loh. Normal. Normal. Normal enggak? Normal. Normal. Oke, jadi kalian sebagai analis harus jeli, ya. Di sini memang tulisannya seperti ini, CKMB lebih dari 24, artinya 25 ke atas kan sepertinya normal, ya. Tetapi kalian perlu baca myocardial infarct, jika orang itu dinyatakan myocardial infarct atau serangan jantung, itu harus memenuhi beberapa kriteria di bawah ini. Ya, ini kalimatnya tuh seperti itu. Jadi CK lebih dari 190 laki-laki, jika perempuan lebih dari 167. CKMB-nya lebih dari 24. Jadi hal ini adalah orang-orang yang kena serangan jantung. Gitu. Jadi nilai normalnya itu kebalikannya. Jadi CKMB-nya itu kurang dari 25. Ya, jadi kurang 25 berarti berapa? 0 sampai 24. Jadi kalian jangan terkecoh dengan tulisan ini. Ya, pahami dulu kalimat di atasnya. Oke.
Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau nggak ada yang bertanya, tugas yang saya berikan, kalian buat rencana kerja. Rencana kerja itu berupa kotak-kotak yang biasanya kalian punya ya. Kalian buat ngerjakan nama, terus identitas itu kalian tulis dulu, pemeriksaannya apa, terus metodenya apa, panjang gelombang berapa, unitnya apa, itu kan kalian harus isi kotak-kotaknya. Terus Ya, Bu. nanti sesuaikan sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Nah, Baik. nanti di belakang di lembaran yang lain kalian menghitung berapa monoreagen yang harus kalian pipet. Ya, dan kalimat proses pengerjaannya bagaimana? Seperti apa yang setelah saya ceritakan tadi, kalian tulis buat rangkuman ya, rencana kerja, nanti dikumpulkan di e-Vickers. Nah, nanti kalau sudah kalian saya target waktunya 1 minggu. 1 minggu harus sudah membuat. Kalau nggak gitu nanti saya nggak bisa koreksi karena itu sebagai acuan nilai kalian. Biasanya dari koordinator kimia klinik itu akan meminta nilai dari apa yang sudah disampaikan kepada mahasiswanya. Nah, jangan lupa kalian absensi ya. Absensi yang sudah ada, yang programnya apa di absensinya? Biasanya di absen manual, Ibu. Soalnya jika menggunakan Ya, Cydia itu absensi kadang jangan lupa. Nanti di situ kalian dianggap tidak ada kalau nggak absen. baik, Bu. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya cukupkan. Semoga Ibu, ilmunya bermanfaat. Saya Ibu mohon akhiri. maaf, Bu. Ibu, izin, Bu. Ibu, apakah suara saya terdengar? Udah lagi. If ya. Ibu, Ibu Mutia izin bertanya, Bu. Bu, apakah suara saya terdengar, Bu? Ya Allah, ibunya lift. Aku mau nanya, itu tulisan tangan atau di laptop langsung? Mau nanya hasilnya berapa?